Tidak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2025 dan bersyukur kita masih bisa beribadah bersama di tempat ini. Ini satu anugerah Tuhan buat kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ini, Gospel in Life atau Injil di dalam kehidupan. Sebetulnya ini bukan hanya tema khotbah minggu ini, tetapi ini adalah tema tahunan kita, tahun 2025. Kalau Bapak Ibu masih ingat tahun 2000 bulan Mei awal, tanggal 4 Mei, saya yang berkhotbah itu dimulainya khotbah berkaitan dengan Gospel in Life. Judulnya waktu itu adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan mengubahkan. Selanjutnya di minggu-minggu selanjutnya kita tahu ada sub-sub tema yang terkoneksi dengan Injil. Itu sebabnya saya Pak Ongki sering menyebutkan Gospel Connection. Koneksi Injilnya apa dari kisah ini? Jadi ini bukan sesuatu yang baru mestinya. Dan hari ini kita akan mengingat kembali sekaligus mengevaluasi apakah kita sudah memahaminya dan menghidupinya. Nah, saya berharap nanti dengan bergantinya tahun kita tidak tinggalkan pengertian ini. Karena ini mestinya harus menjadi gaya hidup kita untuk seterusnya Injil di dalam kehidupan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21, izinkan saya menayangkan gambar ini. Ingatkah Bapak Ibu Saudara ini gambar tentang apa? Waktu saya tanya kepada seseorang, dia jawab, wah apa ya? Loh ini ditayangkan 25 sore kok dalam drama. Saya nggak perhatikan, saya perhatikan ceritanya. Orang-orangnya yang tampil ceritanya. Oke, kalau ini gimana? Saya ingat? Iya, ini cerita tentang Philip yang menggambarkan si anak yang hilang. Yang pergi dari rumah bapaknya, memilih jalan yang salah, melakukan dosa, pelanggaran, lalu kemudian memiliki sebuah kesadaran untuk kembali kepada sang bapa. Tapi sebetulnya ini spiritnya, memang ini berasal dari Injil Lukas ya. Sebetulnya ini bukan kisah tentang pertobatan, tapi kisah kasih seorang bapa yang merindukan anaknya bisa kembali. Dan ketika si anak kembali, wah bapaknya senang sekali dan dia sangat bersuka cita bahkan merayakan bagi semua orang yang tinggal di dalamnya. Jadi ini adalah Injil juga Bapak Ibu Saudara. Injil kasih karunia di mana seseorang yang tadinya hidup di dalam kegelapan, yang bukan hanya memberontak tetapi dia tidak pernah merindukan Allah sama sekali. Tapi kemudian tiba-tiba dia ingin kembali karena anugerah Allah. Dan bapaknya sangat-sangat mengharapkan itu, kita datang kepada dia. Cuman memang masih ada PR satu orang ini belum kembali kepada bapaknya. Ya. Dan herannya ini Juanto yang ngakal, yang bikin masalah dalam drama itu ya. Ini yang salah dia atau yang milih orang? Saya enggak tahu ini. Nah, apa maksud saya menceritakan ini? Begini Bapak Ibu Saudara, ada kesalahpahaman. Dan ini saya merespon seorang yang WhatsApp saya kira-kira 10 hari yang lalu ya. WhatsApp saya bertanya begini, Pak, salah enggak? Dia jujur ya, salah enggak saya berpendapat seperti ini. Anugerah itu berlaku bagi orang-orang yang percaya dan bertobat. Jadi anugerah atau kasih karunia, grace, kan beberapa waktu lalu kita bicara soal grace. Berlaku adalah ketika seseorang percaya dan bertobat. Lalu dia melanjutkan kalimat berikutnya. Tapi setelah itu kasih karunia anugerah tidak berlaku lagi. Artinya orang itu bertanggung jawab secara penuh terhadap perilaku hidupnya. Kehidupannya seperti apa? Tanggung jawab dia. Nah kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan pendapat ini? Saya sudah memberikan jawaban secara singkat. Tapi saya harus mengatakan dan orangnya juga menerima jawaban saya. Ini adalah kesalahpahaman. Jadi cukup banyak saya kira bukan 1-2 orang Kristen yang memahaminya begini. Injil itu kabar baik tentang keselamatan sebagai satu anugerah itu hanya sebagai pintu masuk kepada keselamatan. Sebagai titik awal dari pertobatan. Bertobat itu anugerah. Itulah Injil yang mengubahkan orang dari tidak percaya menjadi percaya. Tapi setelah berada di dalam satu keselamatan itu, dia harus berupaya, harus berjuang dengan kekuatannya. Prinsipnya apa? Kerja keras, baca Alkitab, berdoa dengan giat, layani dengan sungguh-sungguh Tuhanmu. Ayo upayakan dengan kekuatanmu.
Sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara kecapean, kelelahan, putus asa. Karena orang berpikir Injil itu hanya berlaku dulu pada waktu kita perjalanan pertobatan. Tapi begitu kita menjadi Kristen, Injil, kasih karunia, kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus, anugerahnya yang melimpah-limpah itu sudah tidak berlaku lagi. Padahal yang betul adalah Injil juga adalah fondasi hidup kita setiap hari. Dan ini yang kita mau kita renungkan dari Galatia pasal 2. Mari kita memperhatikannya, kita akan membacanya. Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan, ini adalah terjemahan baru kedua. Ada beberapa perubahan ya, ada beberapa revisi. Saya bacakan. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Ini perubahannya ayat 16. Kita tahu, kalau dalam bahasa Indonesia TB1, kamu tahu. Tapi kalau dalam terjemahan yang lain, menggunakan kami tahu. Atau kita tahu. Kami tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Namun jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Ayat 18. Jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 21, aku tidak menolak anugerah Allah sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mulai dengan menceritakan latar belakang dari surat ini ya. Jadi Galatia ini ditulis oleh Paulus karena Injil sedang diselewengkan. Jadi Injil sedang diselewengkan oleh para pengajar palsu yang masuk ke kota Galatia, masuk ke dalam jemaat-jemaat di kota Galatia. Apa yang diajarkan oleh para pengajar ini? Yesus Kristus itu tidak cukup bagi keselamatan. Perlu ada plusnya. Plusnya apa? Melakukan hukum Taurat. Jadi Kristus saja tidak cukup. Perlu ada hukum Taurat yang ditambahkan supaya kamu selamat. Dan Bapak Ibu Saudara, ini yang ditolak mati-matian dan secara keras oleh Paulus. Di pasal 1 ayat 8 dan 9, Paulus bahkan sampai mengatakan, kalau ada seorang, bahkan malaikat pun yang mengajarkan Injil yang lain yang berbeda dengan kami ajarkan, saya ajarkan, terkutuklah dia. Jadi ini surat yang sangat keras Bapak Ibu Saudara. Ini enggak main-main ini. Galatia ini surat yang kencang banget kalau dibaca itu bisa ngeri gitu ya. Sebetulnya ini teguran yang begitu keras. Karena bagi Paulus ini lebih berbahaya dari sekedar perilaku moralitas yang salah. Injil yang salah akan mengarahkan kepada sosok iman yang salah, yang berbeda yang diajarkan oleh Yesus. Dan bagaimana nanti hidup juga akan keliru oleh karena kesalahpahaman. Nah, kemudian Paulus menceritakan pengalamannya dia dengan Petrus. Satu kali di Antioquia, Petrus itu makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Makan bersama. Nah, Petrus melakukan itu karena sebelumnya sudah ada kesepakatan di Yerusalem, ada konsili pertama ya. Konsili pertama di Yerusalem bahwa Injil juga berlaku bagi bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Bahkan Paulus diutus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Petrus waktu itu sudah paham.
sudah ngerti makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Tapi gara-gara ada orang Yahudi dari kelompoknya Yakobus datang, itu konteksnya di pasal 2 ayat 11 sampai 14, maka kemudian dikatakan Petrus itu takut, lalu menarik diri, sehingga orang menyebutnya sebagai munafik. Munafik karena takut sehingga berperilaku munafik. Tapi menurut Paulus ini hanya sekedar perilaku yang kelihatan. Masalah utamanya adalah inkonsistensi Injil. Petrus paham bahwa Injil adalah untuk bangsa-bangsa lain juga. Tetapi ketika di dalam ketakutan dia tidak konsisten. Artinya dia secara tidak sadari dia mengajarkan Injil itu perlu plus-plus. Kamu harus menjadi seperti orang Yahudi. Harus apa sih? Sunat. Tidak boleh makan babi. Gitu ya. Dan sebagainya. Jadi ada aturan makanan halal. Tidak boleh. Jadi harus plus-plus ini baru kamu selamat. Kamu bisa diterima oleh Allah. Kamu harus melakukan ini. Nah, dalam konteks seperti ini Bapak Ibu Saudara, Paulus menjelaskan pasal 2 ayat 15 sampai 21 yang telah kita baca tadi. Apa artinya Injil yang benar dijalani dalam hidup sehari-hari kita. Gospel in life. Nah, saya menemukan ada dua hal setidaknya, dua saja. Tapi ini cukup merangkumkan dari keseluruhan perikop ini. Dan saya akan mengambil fokus pada perkataan Paulus secara pribadi. Ada dua ayat saja, yaitu ayat 19 dan ayat 20. Karena sebelum-sebelumnya dia berkata kami. Dia cukup mewakili juga dengan Petrus yang tadinya ditegur, tapi di situ dia mewakili Petrus. Termasuk di dalamnya. Tapi kemudian waktu ayat 19, mulai ayat 18-19, dia mulai menggunakan kata ganti aku. Jadi ini sangat personal, dia sangat pribadi dan berkaitan dengan pengalaman Paulus secara pribadi. Mari kita lihat pengertian gospel in life yang ada pada Paulus dan sedang diajarkan kepada orang-orang Galatia dan kepada kita saat ini. Yang pertama adalah ini, bahwa Injil itu mengakhiri hidup yang lama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar kata hidup yang lama, kita sering melayang, pikiran kita melayang kepada masa-masa sebelum kita percaya Yesus. Kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, di dalam pemberontakan. Seringkali pemahaman kita itu, dan itu memang benar. Tapi dalam konteks Galatia ini, hidup lama itu bukan itu. Bukan perilaku moral, bukan. Tapi lebih kepada sistem spiritual, sistem kepercayaan yang salah. Sistem di mana kita berpikir kita harus memenuhi syarat tertentu untuk bisa diterima oleh Allah. Dengan kata lain yang lebih sederhana, sistem taat supaya selamat dan dibenarkan. Jadi ini yang dilawan oleh Paulus. Bagi Paulus ini sesuatu yang lebih mengerikan daripada perilaku moralitas yang jahat. Karena ini terjadi di dalam hati tanpa disadari. Ganti baju, sudah jadi Kristen. Tapi spiritualitasnya masih sama seperti dulu. Masih harus melakukan ini dan itu demi selamat. Nah, saya mau cerita tentang pengalaman saya tahun 90-an. Saya waktu itu naik sepeda motor Vespa, ya Vespa tahun 75 kalau tidak salah. Karena itunya kotak ya. Bukan bundar, lampu bagian depan sudah kotak. Jadi tahun 75-an. Nah Bapak Ibu Saudara, saya waktu berbelok ke arah Tanah Mas dari depan Mickey Mouse, yang dulu ada Mickey Mouse, Bapak Ibu tahu ya Mickey Mouse. Itu saya rada kencang menarikan karena mengikuti mobil depan juga kencang. Gitu. Nah tapi ternyata dia ngerem mendadak, ada sesuatu di depan saya lupa. Dia ngerem mendadak, saya juga ngerem mendadak tapi nggak nututi. Karena itu licin, ada pasir-pasir. Sehingga saya melandang dan nabrak bemper belakang sebelah kanan. Itu pengalaman tak terlupakan, saya takutnya luar biasa dan saya dipisu-pisu. Saya dipisu-pisu, buta, picek mas gitu ya. Terus akhirnya saya minta maaf Pak, saya bersedia mengganti. Sebelum saya dituntut mengganti, saya bersedia mengganti Pak. Saya tunjukkan KTP-nya. Diminta sama dia. Kamu datang rumah saya di sini, dekat tidak jauh dari situ. Saya masih ingat rumahnya di mana. Gitu. Saya masih ingat. Baik Pak.
Terus saya malamnya datang ke situ ditemani oleh seorang penatua. Ya. Dan itu berkesan, penatua yang dampingi saya itu, wah ternyata penatua itu kalau mendampingi orang lagi susah itu luar biasa loh. Jangan kira, jangan cuman pendeta. Penatua yang damping itu berarti banget. Dia mendampingi saya kan pemuda, saya belum sekolah Alkitab waktu itu. Saya didampingi, saya berkesan. Datang ke rumahnya, dipisu-pisu lagi. Ya, kamu harus ganti bemper itu dua-duanya kanan kiri. Jadi bempernya bukan satu ya, tapi kanan kiri. Ini kuno ya, kuno. Saya harus mengganti dua-duanya, tidak bisa cukup satu. Harus dua-duanya. Waduh, pikiran saya duitnya tambah akeh ya, tambah banyak. Aduh, susah banget Bapak Ibu Saudara. Akhirnya oke, saya akan ganti Pak, Bu gitu ya. Kita mengganti sesuai dengan mereknya dan sejumlah nilai keluar. Terus saya jadi sadar. Apalagi sering mendengar khotbah dari pendeta. Ya. Saya sadar ternyata uang yang saya keluarkan untuk biaya pembelian bemper itu. Sejumlah persembahan persepuluhan yang seharusnya saya bayar kepada Tuhan. Tapi yang saya tunda. Ini pengalaman loh ini. Ini tidak mengada-ngada. Jadi lalu saya ingat, oh ya banyak pendeta yang ngomong kalau kamu menahan persembahan persepuluhan, kamu akan menghadapi masalah. Kamu bisa akan kehilangan sejumlah itu. Gitu ya. Sejak saat itu saya memberi persembahan tidak terlambat. Tapi dengan perasaan takut. Takut apa? Takut dihukum. Takut ada musibah. Maka saya melakukan kegiatan rohani. Saya memberi kepada Tuhan. Tapi spiritnya takut. Nanti Tuhan menghukum piye. Saudara lihat ya. Saya sudah jadi orang Kristen. Saya sudah terima keselamatan. Tapi spirit saya, baju saya sudah ganti tapi hatinya masih sama. Pikir saya adalah Tuhan itu akan berkenan memberkati hidup saya. Akan memberikan begitu banyak berkat-berkatnya. Kalau saya itu melakukan firman ini. Kalau saya tidak memberi persembahan, saya tidak akan diberkati Tuhan. Dan cukup banyak orang Kristen yang datang ke gereja melakukan ini dan itu sebagai satu ritual keagamaan termasuk memberi persembahan. Karena takut atau karena berharap diberkati oleh Tuhan. Dan ini lebih berbahaya daripada perbuatan moralitas yang salah. Itu kita berkata, ya itu orang masih di dalam kegelapan. Wajar kalau dia begitu. Ya kan? Tapi setelah kita berada di dalam Kristus, kok pikiran kita, sistem kepercayaan kita kok masih sama dengan agama-agama yang di sana. Harus ini supaya Tuhan memberkati kamu dan tidak menghukum kamu. Ini hidup lama ini bukan moralitas belaka. Ini satu sistem kepercayaan, satu sistem ketaatan untuk pembenaran. Ada sunat, ada melakukan ini dan dalam konteks Galatia. Itu yang membuat kita merasa Kristus tidak cukup. Tidak cukup. Perlu ada tambahan. Ngeri enggak Bapak Ibu? Jadi Paulus mengatakan terkutuklah kamu atau siapapun termasuk malaikat kalau memberitakan Injil yang berbeda. Yang plus itu. Ini ngeri loh Bapak Ibu. Orang Kristen itu banyak yang masih begitu. Saya kasih contoh tapi saya mohon maaf dulu ya. Gini Bapak Ibu Saudara, saya sering mengamati dan sering menjadi diskusi di antara hamba-hamba Tuhan. Kadang hamba Tuhan juga melakukan satu kesalahan tidak mengajar. Misalnya di dalam kedukaan. Ini kan konteksnya orang Kristen ya, anggota gereja sendiri ya. Udah Kristen, sudah ke gereja. Tapi kenapa pakai ritual-ritual yang kalau ditelusuri itu mengandung rasa takut. Misalnya ini. Memecah buah semangka sebelum petinya dijalankan. Coba tujuannya apa? Itu memang budaya. Tapi ada maknanya ternyata. Beberapa orang saya tanya apa sih artinya? Membuka jalan. Supaya yang mati itu jalannya lancar. Dan masuk surga. Dan macam-macam. Saudara, kalau belum percaya kita masih ngerti lah. Tapi kalau kita sudah percaya Yesus. Kenapa ada rasa takut? Tidak melakukan itu nanti jangan-jangan dia mati masuk neraka. Ketakutan ini bukan gospel in life. Tidak Injil di dalam kehidupan. Tidak menjadi paradigma. Tidak menjadi hati. Kita takut.
Padahal Kristus itu sudah menerima kita sebelum kita melakukan apa-apa. Sebelum kita berbuat baik, apa yang benar, Kristus sudah menerima kita. Kamu tidak perlu takut. Dan ini yang coba oleh Paulus kita pahami untuk kamu, jangan dalam kuk perhambaan hukum Taurat. Sesudah saya sengaja mengambil foto ini. Saya cari di Freepik. Nah, ini atas anjuran Pak Tegjang. Cari aja foto-foto di Freepik. Nah, saya cari Freepik ini. Dapat gambar ini. Nah, saya temukan gambar ini. Ini adalah narapidana yang sedang menantikan hukuman. Dia akan dijatuhi hukuman karena kesalahannya. Satu sistem hukum pada waktu itu adalah kalau melakukan pelanggaran yang besar, katakanlah dia membunuh, dia juga harus dibunuh. Dia harus disetrum, duduk di kursi listrik, dimatikan di situ. Disetrum. Itu adalah satu sistem hukum. Dia harus mati. Tetapi setelah dia mati, karena sistem hukum itu, dia bebas dari tuntutan hukum itu. Setelah mati dia nggak lagi diperlakukan tuntutan ini, tuntutan itu. Harus bayar denda, harus bayar ini, harus apa. Enggak, sudah bebas. Dengan mati dia bebas. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus tentang dirinya. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Ini adalah paradoks sesuatu yang sepertinya bertentangan, tapi setelah dijelaskan itu, oh paham. Gini Bapak Ibu Saudara. Paulus itu membayangkan hukum Taurat itu seperti jaksa algojo. Ya, yang sebagai satu sistem hukuman yang membinasakan dia, yang dia membuat dia mati. Mati oleh hukum Taurat itu karena pelanggaran-pelanggaran. Dan matinya dia oleh hukum Taurat itu demi memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Tapi setelah dia mati, dia bebas. Nggak dituntut lagi. Maka kalimat selanjutnya, setelah dia mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Kristus. Jadi Taurat itu menjadi semacam sistem hukum yang membuat kita itu mati, tapi kemudian mati itu akhirnya kita sadar kita hidup hanya oleh karena anugerah, karena Kristus belaka. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan permainan katanya ya, saya senang dengan permainan kata. Menariknya begini Bapak Ibu Saudara. Di bagian ini ya Bapak Ibu Saudara, kata-kata di pasal di ayat 19 itu disebutkan begini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup oleh Allah. Itu satu kalimat. Tapi kalimat yang setara itu berikutnya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, berarti dia mati kan. Tetapi aku hidup. Ini kalimat yang setara Bapak Ibu Saudara. Jadi pengertiannya begini. Dia mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup. Tapi di kalimat penjelasan yang setara itu. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Mati bersama dengan Kristus. Supaya aku hidup. Dan ini mengingatkan kita pada Galatia pasalnya yang ketiga ayat 13. Bahwa Kristus itu telah menjadi kutuk hukum Taurat. Dia menanggung kutuk hukum Taurat. Supaya kita hidup. Supaya kita menjadi orang yang dimerdekakan dari kuk perhambaan itu. Jadi artinya begini, kita jangan terkungkung, bahkan kemudian terikat dengan kepercayaan-kepercayaan lama. Kesalahpahaman bahwa Tuhan akan berkenan kepada kita kalau kita melakukan ini dan itu. Kalau itu yang menjadi spirit kita, seperti Paulus katakan, kematian Kristus sia-sia buat kita. Karena masih ada yang kurang ditambahkan. Misalnya kita ke gereja. Untuk apa ke gereja? Supaya selamat. Ada yang berpikir gitu. Nanti kalau enggak selamat, ya, apalagi ini menjelang akhir tahun. Kan enggak ada kebaktian akhir tahun gitu ya. Sekarang datang, nanti kalau enggak kamu tidak bisa memulai hidupmu tahun depan dengan baik. Dan tidak sedikit gereja-gereja yang lain yang kalau ibadat tahun baru itu dihadiri banyak orang. Apa yang menjadi motivasi? Saya dengar ya dari beberapa orang. Karena ingin berkat. Untuk tahun berikutnya. Untuk tahun yang baru. Spiritnya. Oh datang ke gereja kita apa ya. Kelihatannya bagus. Tapi motivasinya sudah salah. Nah kalau gereja kita. Kalau tanggal 1.
jarang yang datang. Betul enggak? Betul tidak? Karena apa? Karena sudah diberkati Tuhan. Enggak mengucap syukur ya. Jadi sudah pasti Tuhan berkatilah, dosa ke gereja. Nah, spiritnya jadi beda. Nah saya juga kadang gini Bapak Ibu sudah merasa ya ada beberapa orang yang enggak ke gereja lama. Terus berjanji aku besok ke gereja, aku mau melayani, aku mau memberi persembahan lebih sebagai bayar hutang. Spiritnya itu kok jadi kayak orang yang enggak percaya Yesus gitu. Oh kita udah di dalam Yesus kok, kamu enggak usah takut. Kamu gagal pun kamu sudah diampuni Tuhan kok. Enggak usah takut. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, setelah kita meninggalkan cara hidup yang lama, ya, lalu kita menggantinya dengan apa? Dengan hidup yang baru dong. Ya, mari kita memperhatikan hidup yang baru ini. Dikatakan di sana, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perhatikan, hidup baru yang ditawarkan Injil, itu bukan sekedar upgrade. Bukan sekedar upgrade dari hidup yang lama. Bukan kita yang sama tapi dengan perilaku yang berbeda. Oh dulu aku mencuri, sekarang enggak mencuri. Bukan cuma itu toh. Hidup baru itu apa? Hidup yang digerakkan oleh kehadiran Kristus di dalam kita. Bukan oleh usaha baik kita. Sudah bukan lagi fokusnya diri kita. Tapi Kristus yang menggerakkan kita. Paulus ini pengalaman banget dengan Paulus. Paulus dulu itu kan sangat taat melakukan hukum-hukum Taurat. Tapi setelah itu dia berjumpa dengan Kristus dan dia sadar itu semuanya salah, membelenggu dia tinggalkan. Dan dia hanya Kristus. Hanya Kristus. Only Christ. Hanya Kristus. Dan apa artinya ini Bapak Ibu Saudara? Kristus itu menjadi sumber kekuatan kita. Kristus tinggal di dalam kita. Jadi yang hidup di dalam kita bukan diri kita lagi, tapi Kristus. Maka memberi kesempatan kepada Kristus untuk menggerakkan kehidupan kita. Lalu yang kedua, Kristus juga harus menjadi motivasi kasihnya. Saudara perhatikan ada satu kata ketika Paulus mengatakan bahwa hidup yang dihidupi ini di dalam iman. Kemudian dia katakan Kristus telah menyerahkan dirinya, nyawanya untuk kita karena dia mengasihi kita. Jadi kasih itu menjadi penggerak motivasi kita. Kasih Kristus. Bukan lagi rasa takut. Bukan lagi ingin diberkati, tapi karena bersyukur. Jadi ada semacam perubahan dari pemahaman tentang kewajiban yang terpaksa kepada kerelaan karena sukacita. Motivasinya itu kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun untuk ini saya perlu menjelaskan begini Bapak Ibu. Saya itu sering mendengar kalimat wajib itu dikatakan oleh orang, tolong hindari kata wajib. Karena kalau dikatakan wajib itu orang akan merasa tertekan. Dan orang bisa memberontak. Siapa yang mengharuskan aku harus begini, harus melayani. Kenapa wajib? Ya. Nah tapi Bapak Ibu Saudara saya harus mengatakan sesuatu yang mungkin agak berbeda. Wajib untuk melayani misalnya. Itu enggak salah. Ternyata tidak salah. Penjelasannya begini Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu yang punya anak yang sedang menyusui. Wajib enggak menyusui anaknya? Atau karena kerelaan? Coba. Kalau kerelaan kan begini. Ya udahlah saya lagi malas kasih susu sama anak, gak disusui. Kan kerelaan. Mestinya jawabannya apa? Wajib dong. Wajib memberi air susu pada anak kita. Tapi kewajiban memberi air susu ini bukan karena keterpaksaan. Tapi karena kasih. Aku mengasihi dia ya aku wajib bangun malam-malam ngasih susu, ngantuk-ngantuk. Wajib. Tapi karena aku mengasihi. Itu motivasi. Jadi di dalam kewajiban ada kerelaan kalau kita mengasihi Tuhan. Ini spiritnya Bapak Ibu Saudara. Maka sekarang kalau dibilang wajib melayani itu mestinya enggak salah. Duh siapa kita sudah diselamatkan Tuhan kok. Kenapa dilarang wajib? Wajib tapi motivasinya kasih. Makanya diingatkan karena Kristus mengasihi kita.
Karena Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Mesti kita sadar. Kalau kita sadar, kewajiban itu akan dalam kerelaan. Tidak di dalam tekanan, tidak di dalam ketakutan. Melayani Tuhan, betul-betul enjoy. Tidak di dalam tekanan apapun. Nah sekarang caranya bagaimana? Kalau disebutkan di situ oleh iman. Aku hidup oleh iman kepada Kristus. Iman adalah ketergantungan kepada Tuhan. Hidup kita bergantung sama Tuhan. Iman itu bukan percaya Tuhan akan melakukan ini dan itu yang kaitannya semua adalah finansial, harta dan sebagainya. Kesuksesan dan sebagainya. Enggak. Iman itu ketergantungan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada kita di hidup kita yang akan datang. Tuhan itu yang berdaulat. Mengatur. Itulah gospel in life Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak takut kok. Apapun yang terjadi ke depan ketika kita beriman kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan yang berdaulat. Tidak takut. Kita jalani baik-baik saja. Tidak perlu takut. Nah jadi Bapak Ibu Saudara kesimpulannya ada di sini. Tapi tidak saya bacakan semuanya. Karena yang dua di atas itu saya sudah sebutkan. Kemudian polanya itu adalah ini. Do, get. Melakukan, mendapatkan. Itu hidup lama. Sistem spiritual kepercayaan yang lama. Ya, kamu melakukan ini pasti Tuhan akan memberikan balasannya. Tapi hidup yang baru itu polanya receive, respon. Kita sudah menerima, maka baru kita merespon. Responnya itu dengan motivasi kasih tadi. Melayani dan sebagainya. Dan yang kedua yang di bawah ini, saat gagal maupun saat sukses, ini saya sebut sebagai paradigma. Kalau Injil menguasai hidup kita, kita punya paradigma yang berbeda ketika gagal. Kalau hidup lama itu apa? Kita akan malu, bersembunyi. Ojo diceritakan malu gitu. Bersembunyi. Udah gagal, tidak mau ke gereja. Udah gagal, tidak mau datang ke gereja karena malu. Ini hidup yang lama, Bapak Ibu Saudara. Karena masih menaruh kesuksesan atau ya kesuksesan di atas pencapaian. Begitu dia gagal, dia malu, bersembunyi. Atau merasa bersalah. Sampai-sampai tidak yakin Tuhan mengampuni kita. Gitu. Sampai-sampai bisa begitu. Lalu nantinya berusaha membayar hutang. Kalau sudah gagal, ya aku tak bayar hutang berikutnya. Bayar hutang, memberi persembahan lebih banyak. Melayani dengan lebih sungguh-sungguh untuk membayar hutang masa lalu. Nah ini hidup lama. Tapi kalau hidup barunya apa? Saat gagal, kita mengaku kita memang lemah, kita rapuh. Tapi kita percaya Tuhan mengampuni. Karena dia pasti menerima kita kembali. Dan kita belajar lebih bergantung di situ. Dari kegagalan itu. Tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bagaimana ukuran sukses? Kalau hidup lama pencapaian dan pengakuan orang. Kemarin itu saya hampir tergoda untuk beria-ria atas dalam tanda kutip pencapaian ini. Kemarin yang hadir Natal 25 berapa orang? Tahu? 940-an. Mungkin hampir 1000 katanya sih belum termasuk anak-anak kecil dihitung. Wah hampir bangga gitu. Ini kayak pencapaian gereja stadion. Saya merasa gini. Saya bangga gitu. Terus ada seorang yang geleng-geleng habis saya gini. Orang lain ya, geleng-geleng. Iya. Apa yang dibanggakan? Wong saya tidak melakukan apa-apa kok. Saya bukan panitia, saya tidak melakukan apa-apa, saya duduk manis di belakang. Yang saya lakukan cuma berdoa. Saya juga tidak berbangga dengan doa saya. Meskipun setelah saya berdoa, saya merasa Tuhan menjawab doa saya, tapi bukan doa saya tok. Doa yang lain, hujannya berhenti sehingga orang bisa berbakti dengan sukacita. Tapi saya tidak merasa punya peran apa-apa kok. Tapi berhasil kok. Itu pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita banggakan ini sebagai satu pencapaian saya? Enggak ada. Kita enggak melakukan apa-apa. Semuanya melakukan bagiannya. Tapi yang menjadikan sukses itu kan Tuhan. Mendatangkan orang-orang ke Tuhan. Entah bagaimana caranya Tuhan yang mendatangkan supaya mereka dengar firman Tuhan. Jadi ukuran sukses kita bukan pencapaian dan pengakuan orang. Tapi kesetiaan melakukan bagian kita. Ada buah-buah roh yang dihasilkan. Dan ada kemiripan dengan Kristus. Khususnya di dalam bersikap terhadap kesuksesan,
termasuk juga di dalam kegagalan. Itu gospel in life, Bapak Ibu Saudara. Paradigma itu menentukan perilaku kita. Bahkan nantinya akan mempengaruhi perasaan kita. Misalnya Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga, kalau kita misalnya terus melihat pasangan hidup kita, kekurangannya, ya, kita bisa marah-marah terus. Tapi kalau sudut pandang kita, paradigma kita berubah, dia dihadirkan Tuhan dalam hidup saya untuk melengkapi hidup saya. Ada kekurangannya, saya bisa mengampuni. Saya bisa belajar dari kekurangan dia untuk bisa bertumbuh dalam pengampunan misalnya begitu ya. Itu gospel Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang-kala Tuhan juga izinkan sebuah persoalan hidup dalam hidup kita terjadi menimpa kita. Supaya kita belajar menerapkan gospel in life itu. Kalau semuanya baik-baik saja orang tidak butuh Tuhan. Itu tantangan yang juga disebutkan Pak Ongki dan beberapa hamba Tuhan. Tantangan zaman sekarang anak-anak kita. Yang hidupnya makmur Bapak Ibu. Termasuk anak saya yang saya khawatirkan. Hidupnya nyaman, bisa dolan, bisa main. Ya. Hidup yang makmur ini, kesadaran akan Tuhan itu menjadi berkurang. Orang-orang yang sukses, orang yang punya duit banyak seringkali merasa apa? Tuhan itu tidak perlu. Tapi ada orang-orang yang mungkin merasa dalam kesulitan ekonomi, dia cari Tuhan. Jangan dipuji dulu, wah dia berarti orang yang beriman. Enggak, dia cari Tuhan karena dia ingin diberkati oleh Tuhan. Bisa saja. Maka kita harus memeriksa hati kita. Siapa Tuhan buat kita? Bagaimana kita memperlakukan Injil di dalam kehidupan kita? Apakah kita diarahkan oleh Injil itu? Apakah Injil itu menjadi dasar hidup saya dan pengambilan keputusan-keputusan dalam hidup saya? Besok tahun depan kita akan jalani. Mau apa kita? Dan bagaimana kita menjalaninya? Cara pandang kita bagaimana? Itu gospel in life itu betul-betul harus terus mengarahkan hidup kita. Sehingga apa? Happy ending itu yang tadi happy endingnya itu akan terus kita alami. Bukan hanya ketika bertobat happy ending. Tapi seterusnya kita happy loh dalam Tuhan. Ria-ria. Pak Happy, Ibu Ria gitu kan. Wah itu tiap hari gitu. Happy, ria, sukacita. Karena di dalam Injil kita ada dan hidup. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengakhiri tahun ini dan melanjutkan pada tahun yang ke depan dalam anugerah Tuhan, kita membiarkan dan mengizinkan Injil itu hidup. Menjadi sumber kekuatan kita, menjadi motivasi kita, menjadi paradigma kita. Kita tidak pakai cara lama lagi yang membuat kita takut, tapi kita betul-betul tidak takut lagi di dalam Kristus. Kita udah diterima dia. Dalam kegagalan dia menerima kita. Dalam kesalahan dia menerima kita. Tinggal kita mengaku, kita bergantung, lebih bergantung sama Tuhan. Lebih bergantung. Nanti kan kita akan merasakan bagaimana perjalanan hidup kita itu setahap demi setahap. Luar biasa ya Tuhan itu. Yang dimuliakan Tuhan, bukan kekuatan kita.